Jadi, artikel ini berjudul Curriculum Change as Transformational Learning yang ditulis oleh Camille Handiko Hausen and Martin Kingsbury. Jadi, kita mulai dari pendahuluannya. Di pendahuluan mengatakan bahwa artikel ini menganalisis bagaimana kebijakan strategis diberlakukan dalam berbagai komunitas departemen terhadap kurikulum. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Jadi artikel Curriculum Change as Transformational Learning ini yang ditulis oleh Camille Handiko Hausen and Martin Kingsbury pada tahun 2021 membahas hubungan antara perubahan kurikulum dan pembelajaran transformatif. Tinjauan pustaka dalam artikel ini menarik karena fokus pada keterlibatan akademisi dalam perubahan kurikulum dan dampaknya dalam pelajaran. Jadi, menurut Hausen and Kingsbury, definisi kurikulum yang mereka gunakan adalah seperangkat keterlibatan seseorang yang dididik dengan orang lain dan dengan benda. Maksudnya itu semua pembawa informasi, proses, teknik, dan nilai dalam pengaturan waktu dan ruang tertentu. Mereka berpendapat bahwa perubahan kurikulum yang sukses tidak hanya tentang isi kurikulum, tetapi juga tentang proses perubahan itu sendiri. Di dalam tinjauan pustaka artikel ini mengacu pada berbagai sumber yang relevan, termasuk yang pertama itu teori pembelajaran transformatif. Artikel ini mengacu pada karya Paulo Freire tentang pentingnya pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan individu untuk berpikir kritis dan menantang status quo. Yang kedua adalah keterlibatan akademisi. Artikel ini menarik pada penelitian yang menunjukkan bahwa ketika akademisi dilibatkan dalam proses perubahan kurikulum, mereka lebih mungkin memahami dan mendukung perubahan tersebut. Yang ketiga adalah implementasi kurikulum. Jadi dalam artikel ini membahas hambatan dalam implementasi kurikulum baru, seperti resistensi akademisi dan kurangnya dukungan. Kemudian ada poin-poin penting dari tinjauan pustaka. Yang pertama itu perubahan kurikulum yang efektif melibatkan akademisi dalam proses tersebut. Yang kedua itu keterlibatan akademisi dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan mereka terhadap perubahan kurikulum. Dan yang terakhir itu perubahan kurikulum yang berhasil tidak hanya tentang isi kurikulum, tetapi juga tentang proses perubahan itu sendiri. Untuk kemudian itu implikasi untuk praktik. Artikel ini menyarankan bahwa untuk perubahan kurikulum yang sukses, pentingnya untuk melibatkan akademisi dalam proses tersebut. Ini dapat dilakukan dengan melalui lokal karya, diskusi kelompok, dan peluang untuk memberikan masukan. Dengan melibatkan akademisi, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan di mana perubahan kurikulum dilihat sebagai peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan profesional. Kemudian mengenai metode atau desain penelitian. Artikel ini bersifat teoritis, yang artinya penulis berfokus pada membangun landasan teori yang menghubungkan perubahan kurikulum dengan pembelajaran transformatif bagi akademisi. Mereka juga menarik referensi dari berbagai sumber penelitian yang ada untuk mendukung argumen mereka. Oleh karena itu, artikel ini membahas tinjauan pustaka yang menjadi dasar kerangka teoritisnya. Tinjauan pustaka ini mencakup literatur tentang pembelajaran transformatif, keterlibatan akademisi dalam perubahan kurikulum, dan tantangan dalam implementasi dalam kurikulum. Kemudian mengenai instrumen dan analisis dalam artikel ini, jadi mereka ini memiliki instrumen dan analisis ini sama. Jadi yang untuk mengumpulkan data dalam artikel ini mereka menggunakan berbagai
instrumen seperti linguistik etnografi, atau mereka melakukan analisis linguistik terhadap sumber-sumber publik dan internal untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan strategis diterapkan dalam komunitas departemen. Yang kedua itu discourse analysis, atau yang berarti mereka melakukan analisis wacana terhadap 3 sumber: strategi pembelajaran dan pengajaran, formulir redesign kurikulum, dan spesifikasi program. Analisis ini membantu mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip strategi diterapkan dalam struktur kurikulum dan bagaimana perubahan internal tercermin dalam penawaran publik program. Yang selanjutnya itu evaluation rubric, atau mereka mengembangkan rubrik evaluasi yang terdiri dari 28 indikator untuk mengevaluasi sejauh mana departemen mengintegrasikan prinsip-prinsip strategi dengan pengetahuan disiplin dan pendekatan pedagogis. Indikator ini dinilai menggunakan skala absen, range, implicit, present, and explicit. Kemudian itu temuan dan diskusi. Jadi artikel ini menganalisis proses perubahan kurikulum di sebuah institusi pendidikan tinggi dengan menggunakan teori transformational learning sebagai lensa untuk menganalisis keterlibatan departemen dalam proses tersebut. Berikut adalah temuan utama dan interpretasinya. Yang pertama itu ada perubahan kurikulum sebagai dilema yang membingungkan. Jadi, implementasi kebijakan perubahan kurikulum dapat menimbulkan disorientasi dan kebingungan bagi para akademisi. Dan juga para akademisi mungkin merasa tidak yakin tentang cara terbaik untuk menerapkan perubahan tersebut dalam praktik mengajar mereka. Yang kedua, selanjutnya adalah transformational learning sebagai kerangka kerja untuk memahami perubahan kurikulum. Transformational learning theory menawarkan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana para akademisi terlibat dalam proses perubahan kurikulum. Transformational learning ini melibatkan perubahan mendasar dalam cara berpikir dan bertindak individu. Yang ketiga itu tingkat keterlibatan departemen yang bervariasi. Di dalam tingkat keterlibatan departemen yang bervariasi, tingkat keterlibatan departemen dalam proses perubahan kurikulum bervariasi, dan juga departemen yang merasakan kepemilikan atau memiliki koneksi yang kuat dengan praktik disiplin mereka cenderung lebih terlibat dalam perubahan. Yang keempat itu adalah tantangan dan hambatan dalam proses perubahan kurikulum. Jadi di dalam ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam proses perubahan kurikulum, seperti kurangnya waktu, sumber daya, dan dukungan dari institusi. Kemudian juga ketidakjelasan tentang tujuan dan arahan perubahan kurikulum dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Selanjutnya itu kelima, implementasi untuk praktik reformasi kurikulum. Jadi, temuan ini menunjukkan bahwa transformational learning dapat menjadi kerangka kerja yang bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan dan kepemilikan para akademisi dalam proses perubahan kurikulum. Dan juga, institut pendidikan tinggi perlu memberi dukungan yang lebih besar kepada para akademisi dalam proses perubahan kurikulum. Selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel Curriculum Change as Transformational Learning oleh Camille Candiaco-Hausen and Martin Kingsbury. Kesimpulan utamanya adalah yang pertama itu perubahan kurikulum bisa menjadi pengalaman transformatif bagi para akademisi. Proses ini dapat menantang cara berpikir tentang pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga dapat membuka peluang untuk mengembangkan profesional.
Yang selanjutnya itu adalah transformational learning theory, menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami bagaimana cara akademisi terlibat dalam perubahan kurikulum. Jadi dengan mendukung transformational learning ini, institusi pendidikan tinggi dapat meningkatkan keterlibatan dan kepemilikan para akademisi dalam proses reformasi kurikulum. Selanjutnya adalah keberhasilan reformasi kurikulum bergantung pada keterlibatan aktif para akademisi. Institusi perlu menyediakan dukungan yang cukup, termasuk waktu, sumber daya, dan peluang untuk pengembangan profesional agar para akademisi dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerapkannya secara efektif. Kemudian pandangan komentar tentang hasil penelitian. Yang pertama itu kelemahan. Jadi kelemahan dari artikel ini adalah kurangnya penelitian yang lebih dalam dan luas mengenai transformasi kurikulum di tingkat departemen, dan juga kurangnya analisis yang lebih rinci terhadap bagaimana kebijakan strategis diterapkan dalam praktek pengajar. Yang kedua ini atau kelebihan atau kekuatannya. Dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan strategis diterapkan dalam komunitas departemen, dan juga penggunaan analisis wacana dalam etnografi linguistik untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip strategis diterapkan dalam struktur kurikulum departemen. Selanjutnya yang menjadi rekomendasi saya yaitu penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik dan lebih luas mengenai transformasi kurikulum di tingkat departemen, dan juga menganalisis yang lebih rinci terhadap bagaimana kebijakan strategis diterapkan dalam praktek pengajaran, serta perhatian lebih pada bagaimana perubahan internal tercermin dalam penawaran publik program. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai artikel ini. Thank you for watching.